Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Shalom. Shalom. Selamat datang kembali. Kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan satu hal, untuk datang kepada Tuhan tidak perlu memakai kekuatan kita sendiri. Tidak perlu membawa mungkin hati yang dalam kondisi terbaik. Mungkin saudara sedang mengalami hal yang menantang, menyusahkan, menggelisahkan hati, tapi kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Ada satu ayat yang perlu kita baca untuk kita membuka ibadah pagi hari ini, yaitu di Mazmur 130 ayat 5. Yaitu kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang menanti-nantikan Dia. Seperti ayat ini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Mari saya undang untuk semua boleh bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan kami menanti-nantikan Engkau. Jiwa kami berharap kepadamu. Kau satu-satunya harapan kami. Kau satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. We come to you, Lord. Ya. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya.
lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal, Royals. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah
Sungguh dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan, kedamaian yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini Tuhan. Di dalam-Mu, di dalam pribadi-Mu, kami menemukan kekuatan. Ya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang ke mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Engkau Tuhan kami, Raja kami, tapi Engkau juga sahabat kami yang mengerti kami. Kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu di tempat ini. In the name of Jesus, mari Royals katakan Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Seorang pribadi, ia turun ke dunia, jadi juru selamat, bahkan dia panggil kita sahabat. Terima kasih Tuhan. Mari Royals yang percaya bersama Kristus hidup jadi berarti. Sama-sama nyanyikan. Thank you Lord. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang mari naikkan pujianmu, karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar
kasih Tuhan. Dia sumber kekuatan. Panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, terima kasih. Hanya Engkau sahabat terbaik Tuhan. Come on Yesus. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Wow, sungguh pribadi yang luar biasa. Dia tidak hanya Tuhan, Raja, tapi dia juga sahabat. Dia batu karang kita yang teguh. Woo, come on. Everyone, clap your hands. Hey. Come on, Royals. Hey. Mari bersuka cita di hadirat Tuhan. Berjalan mengikut-Mu Tuhan.
Haleluya, sebab dia batu karang kita yang teguh, amin. Bersama dia kita takkan goyah. Thank you Jesus, thank you for your cross. Thank you for your love. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Kau adalah Raja di atas segala raja. Dan kami mau Tuhan, selalu turut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Who is the great King of glory? Seated on high in the heavens, oh, Jesus, you alone. You are the Lord God Almighty, strong in compassion and mercy, oh, Jesus, you alone. I've searched the world for a love that could fill my heart. Nothing compares to the wonders of who you are. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, you set the stars in the heavens. You set the world into motion. Oh, Jesus, you alone. Yes, you did. You breathe life in creation. You walk among your created. Oh, Jesus, you alone. I've searched the world for a love that could fill my heart. Oh, but nothing compares to the wonders of who you are. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone. Oh, worthy, worthy, worthy. All creation sings worthy. All the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Jesus, you alone. You shed your blood for salvation. You broke the curse for our freedom. Oh, Jesus, you alone. You rose from death with the morning. You come again in your glory. Oh, Jesus, you alone. Oh, Jesus, you alone.
singing holy. All the angels cry holy. Jesus, you alone. One more time, sing it, worthy, worthy. All creation sings worthy. All the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Jesus, you alone. You are holy, Lord. You are worthy, Lord. Let's take this moment to worship Him. His goodness and mercy endures forever. Thank you, Jesus. We love you. Oh, you are holy, Lord. You are worthy, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Thank you, Jesus. In one voice, sing it out. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing. And I will sing forever. Jesus, I love you.
we love you, Lord. Thank you, Lord Jesus. This is your sanctuary, oh God. Kau selimuti setiap daripada kami, Tuhan, dengan perkenanan-Mu. Biarlah hadirat-Mu saturate, Lord, this room in our hearts, oh God. Compared to your holiness, oh God, we are nothing. Absolutely nothing. Anugerah-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Anugerah-Mu Tuhan kami bisa merayakan kebaikan-Mu. Kami bisa merasakan anugerah. Thank you Lord. Izinkan Tuhan firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Akan menguatkan, memulihkan. Ataupun Tuhan merobek keegoan kami Tuhan. Tuhan Kau Engkau tidak pernah memberikan perintah kepada kami untuk build our brand. Tetapi selalu Engkau bicara Tuhan, make disciple. Biarlah Bapa hamba yakin percaya, perkenan-Mu ada di jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tidak menoleh ke kiri, ke kanan, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tetapi mereka tahu persis kepada siapa mereka percaya dan panggilan itu Tuhan. Ada di dalam setiap anak-anak-Mu di sini, terutama leader di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka bersatu. Benar-benar Tuhan akan membangun kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. And thank you so much. Untuk potensi-potensi yang sudah Kau berikan dan yang akan Kau berikan pada rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Speak Lord. We are ready. And we are listening to your voice. In Jesus' precious name, all God's people say, amin dan amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus dengan tepuk tangan saudara. Silakan saudara duduk. Satu pertanyaan yang sering kita tanyakan diri sendiri apabila kita menghadapi banyaknya masalah dalam kehidupan. Yaitu kadangkala kita melihat apakah aku sudah mati. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, selama panggilan itu membara di dalam diri saudara, tidak akan pernah saudara mati. Bahkan ada sesuatu yang sangat indah yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang mencintai Tuhan. Tidak lagi kita kecewa kepada Tuhan. Tidak lagi kita kepahitan kepada Tuhan. Melainkan kita akan maintain our perseverance. Saudara, kalaupun saudara diberikan rumah yang sangat indah hari ini, saudara menerima kunci dari pemborong ataupun developer. Anda bisa enjoy mungkin 4 bulan, 5 bulan. Tanpa memikirkan maintenance, itu pun mustahil sebenarnya. Begitu saudara masuk seminggu, saudara tahu apa yang perlu, apa yang tidak beres dalam rumah itu. Tapi cuma bayangkan saja saudara terima satu rumah, mungkin istana saudara, sempurna semuanya. And yet, tanpa maintenance, saudara tidak akan pernah lihat bahwa rumah itu sempurna. Kehidupan rohani kita pun demikian. Kita dapatkan keselamatan itu secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus. Tetapi tanpa kita maintain, apa yang di-maintain? Kadang-kadang kita bicara holiness. Kadang-kadang kita percaya kita bicara faithfulness. Itu benar semuanya. Tetapi dalam kehidupan dunia yang semakin tua, apa yang kita akan lihat di masa-masa depan ini, penderitaan itu, ya, kekacauan dunia ini akan semakin melimpah-limpah. Kita harus maintain perseverance kita, tahan uji kita.
Ada satu ayat yang saya ingin berikan kepada saudara dan biarlah saudara mengerti akan ayat ini. Ditulis dari penulis kitab Ibrani yang masih diperdebatkan siapa yang menulis. Saya percaya bukan Paulus, tetapi lebih condong kepada Apolos, tapi dia tidak mencantumkan namanya. Tetapi biarlah kita tinggalkan saja, kitab ini ada di dalam Alkitab kita. Ya, Ibrani 12 ayat 28-29 mengatakan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sadar yang pertama adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan sudah diberikan kepada kita. Kerajaan lu saudara. Siapa Yesus bagi saudara? Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan saja, Tuhan itu seperti papa. Kita memang kita ini papa saudara. Istilahnya kita ini tidak berdaya apa-apa. Tetapi dia itu bapa kita yang baik. Dia mengangkat kita, dia mengampuni kita. Dia memberikan segala yang terbaik bagi kita. Anugerahnya berlimpah, kita menerima. Yes, Jesus is my Lord. Tapi di sini dikatakan kerajaan. Who is Jesus for you? Apakah dia raja bagi saudara? Kalau kita hidup di dalam kerajaan, kita harus mendengarkan titah raja itu sendiri. Jadi kita bukan cuma menerima, kemudian fat, gemuk, ya, tambun begitu, tidak sehat. Tetapi kalau kita tahu bahwa dia Tuhan dan Raja, maka kita akan melayani Tuhan. Kita akan memberikan segala sesuatu sebagai tanda balik apa yang kita sudah terima daripada dia. Dan apa yang diberikan kepada saudara hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Camkan baik-baik ayat ini saudara. Saudara akan mengalami kegoncangan demi kegoncangan di atas muka bumi. Mungkin itu terjadi di tetangga saudara, kiri kanan saudara. Tetapi jelas sekali dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena ada raja di tengah-tengah saudara. Amin saudara. Nah, tema bulan ini adalah maintaining perseverance saudara. Apa sih maintaining perseverance itu? Ayat yang saya temukan dan menjadi favorit saya adalah Amsal 24 ayat 16. Di mana dikatakan sebab 7 kali orang benar itu jatuh namun ia bangun kembali. Wah, ini tahan uji, saudara, tahan banting. Ya, never give up. Roma 5 ayat 35 itu di mana dikatakan kalau penderitaan itu kita alami, kita harus menganggap penderitaan itu menjadi satu berkat khusus daripada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita sengsara, itu akan melahirkan ketekunan. Dan pada waktu kita sudah tekun, itu akan melahirkan tahan uji. Dan terakhir buah daripada tahan uji itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. 7 kali kita harus bangga kepada Tuhan yang setia kepada kita. Tetapi kadang-kadang saya juga berpikir, masakan sih kita harus melewati 7, 8, 17 baru ngeh. Sebenarnya saudaraku yang kasih, pada waktu kita mengalami penderitaan dalam proses di tangan Tuhan itu, kita harus belajar sesuatu. Begitu banyaknya saudara melewati dalam kehidupan ini, pencobaan, penderitaan, penganiayaan, ketidakadilan, rejection, injustice. Masakan saudara tidak mau belajar hikmatnya daripada semua yang saudara sudah alami? Saya sedang konseling saudara, anak didik saya sudah nikahkan mereka, nikah bahagia 15 tahun. Asal dari Australia, kerja di Indonesia, di Bali khususnya. Mulai dari scratch 0 sampai berhasil. Tiba-tiba setahun yang lalu istrinya minta cerai. Itu kayak kesambar geledek. Dan akhirnya cerita yang kurang menarik sama sekali.
Dia mempertahankan anaknya dengan sekuat tenaga. Saudara harus tahu bahwa dia ini WNA. Semuanya ada di dalam tangan istrinya, padahal dia yang membangun. Dia harus kehilangan semuanya. Ketika 2 hari lalu ketemu dengan saya, ini pasti proses berjalan. Saya cuma ngomong begini, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu bisa dapatkan hikmatnya dari apa yang kamu lalui. Hati-hati saudara, bagi kalian yang masih single. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa marriage ya menjadi pasangan yang memiliki pernikahan itu pasti bahagia. Time out dulu. You have to know. Saudara harus tahu siapa yang saudara masukkan dalam kehidupan saudara. Saya katakan kepada dia, I cannot help you. Tidak pernah dalam pikiran saya nih bisa kamu ngalami seperti ini. Dia ngaku saudara, dia sombong, dia meninggalkan Tuhan, dia beribadah cuma ya di permukaan saja, hubungannya dengan Tuhan tidak dekat karena banyaknya uang itu. Banyaknya keberhasilan apapun dia bisa beli. Tapi pada waktu dia ada di bawah saudara, ketika ya semuanya dia sedang khawatir akan visanya dan lain sebagainya. Dia baru singgah. Dia berkata kepada saya begini, Om tahu siapa saya. Kalaupun saya ngalami semuanya ini, akhirnya dia tidak tahan saudara, dia harus serahkan putrinya kepada istrinya. Saya tidak mau cerita terlalu banyak ini. Manusia bisa berubah dalam 1 detik. Dari sifat yang kelihatan seperti Tuhan, ada halonya, bisa jadi setan benar-benar. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saya tanya kepada dia, apa yang kamu pelajari? Kemudian dia dengan air mata dia ngomong, Om, aku sudah mengalami semuanya dalam setahun ini. Sampai yang terbawah. Kalau aku tidak bisa belajar dari pengalaman ini, maka aku orang yang paling bodoh di atas muka bumi. Dalam perjalanan kita naik turun, kita akan mengalami banyak kegagalan, kita menderita. Tapi bukan menjadi alasan kita untuk tidak percaya Tuhan. Bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Bukan menjadi alasan kita untuk komplain tentang kehidupan kepada Tuhan. Ini yang saya sering dengar dari jemaat. Pertanyaan yang sangat klasik. Kalau Tuhan itu baik, mengapa keadaan aku ini tidak baik-baik saja? Kenapa penderitaan harus aku alami? Kenapa ya aniaya ini aku harus lewati? Disinilah saudara harus menemukan pengetahuan dan wisdom daripada Tuhan. Kalau kita ini sedang lewat dalam penderitaan, permasalahan, problema. Yaitu begini saudara, setiap penderitaan bukanlah sesuatu yang abstrak. Seperti anak didik saya, tidak pernah nangis. Ini pada waktu dia ngalami nih, air mata saya lihat, tidak pernah berhenti dari mata. Karena dia sayang kepada kedua anaknya, sudah divonis, sudah berusaha untuk IVF selama berapa tahun, ngabisin duit itu ya mungkin 1 rumah mungkin. Tetapi dia tidak berhasil. Pada waktu dia holiday, sudah lepas daripada program IVF, dia ngomong, ya sudahlah Tuhan tidak beri anak, silakan. Kita enjoy berdua. Tanpa dia sadari istrinya hamil. Anak 1, anak 2. Dan dia pertahankan 2 anak ini dengan sekuat tenaga dia. Dia tidak punya peluru, saudara. Dia WNA. Semuanya ada di tangan istrinya. Dan akhirnya dia harus lepaskan kedua anaknya ke pihak istri. Nangis sudah. Dia ngomong aku kalah. Jadi saya berikan ayat yang sama. 7 kali orang benar jatuh. Yang ke-8 engkau akan bangkit. Tetap engkau akan bangkit. Nah, kita mau bangkit atau kita mau terkapar untuk selamanya, itu pilihan kita.
Itu pilihan kita. Mau mundur murtad atau kita mau belajar dan maju. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan dalam dunia ini loh, kamu menderita penganiayaan. Tetapi cheer up, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah ayat ini akan memperlengkapi kita untuk bagaimana kita maintaining our perseverance. Saya mau berikan kunci saudara tentang penderitaan. Nomor 1 adalah penderitaan bukanlah berarti Tuhan absen. Kadangkala saudaraku yang kasih, kalau kita sedang menderita, kalau kita sedang dalam masalah dan penderitaan itu akan berbisik dengan suara yang berbohong saudara. Dia mengatakan kalau Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak memperhatikan engkau. Padahal ayat di Mazmur 34 ayat 19 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sadari saudara. Ketika saudara menderita, saudara tidak sendirian. Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan mengira bahwa Tuhan itu absen. Apalagi yang kedua, saudara akan merasa guilty. Saudara akan merasa ashamed. Saudara akan merasa ini penghukuman daripada Tuhan. Tidak selamanya penderitaan itu berarti penghukuman. Semua penderitaan ataupun sebagian penderitaan tidak disebabkan karena perbuatan kita. Kadangkala memang orang yang membuat kita. Di Alkitab ada beberapa contoh. Yang paling gampang Ayub, baca cerita Ayub. Tidak bersalah, tetapi dia harus menderita dalam satu malam. Habis semuanya. Kemudian Yusuf, tidak berdosa tetapi dia harus menderita. Menderitanya tidak cuma 7 hari, 7 bulan, bertahun-tahun. Apalagi anak Allah yang tergantung di atas kayu salib. Jelas kita tahu dia tidak berdosa. Dia mati tergantung untuk dosa saudara dan dosa saya. Berarti penderitaan tidaklah selalu merupakan satu penghukuman daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, penderitaan itu memurnikan. Bukan cuma saudara mengalami sakit. Terkadang saudara, kalau saudara pernah masuk ke rumah sakit, pernah mengalami operasi. Saudara tidak mungkin ahli ataupun spesialis dokter saudara masuk dengan celurit ataupun pedang. Tidak mungkin saudara. Dengan pisau bedah. Dengan begitu talentanya dia akan membedah apapun yang menjadi cancer dalam kehidupan saudara. Penderitaan itu jangan dianggap pedang, jangan dianggap satu pisau yang sangat tajam yang akan mematikan saudara. Tidak, penderitaan itu merupakan satu pisau bedah yang akan mengeluarkan semua yang tidak murni daripada saudara. Penyakit-penyakit, kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat buruk, ego yang maniak ini yang akan dibuang oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, sekali lagi harus tahu pelajaran apa yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kita. Kalau kita miss the point, kita tidak mengerti artinya kita melewati itu, we miss the point. Pasti ngomel, pasti mengutuk, pasti mundur. Tapi kalau kita tahu artinya, kita tahu, maka kita akan tetap mengikut Tuhan dengan setia. Menjadikan kau dewasa, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan saya mau berikan satu statement yang jelas saudara, bahwa God is not the author of evil. Tuhan bukanlah pencipta daripada semua kejahatan yang terjadi di atas kehidupan manusia. Pada waktu saudara menderita, pada waktu saudara dijahati, pada waktu saudara sedang terkapar, Tuhan tidaklah bersuka cita melihat engkau begitu.
Tetapi saudara harus sadari saudara sedang hidup di dalam dunia yang sedang lenyap dengan nafsunya. Dunia yang memberontak kepada firman Tuhan. Dunia yang sedang menua dengan penderitaan ini. Saudara dan saya akan mengalami penderitaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Sebab Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan dia memberikan kerajaan yang tidak terguncangkan bagi orang yang mengasihi dia. Jelas statement saya, Tuhan bukanlah pencipta penderitaan. Tetapi selalu dia ngomong begini, kalau kita belajar sesuatu, kita tangkap artinya, kita menderita. Ya, jangan dibuang pengalaman itu. Pasti ada hikmatnya di dalam kehidupan kita. Sebab dia penebus kita. Dialah yang redeem kita. Seringkali saudara kalau kita sedang banyaknya masalah ruwetnya hidup ini. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara mungkin sungkan. Saudara mungkin katakan aku masih gunakan cara-cara dunia untuk menyelesaikan semuanya. Masih nyogok kiri, nyogok kanan. Saudara tidak mau cari Tuhan karena sungkan saudara. Karena saudara merasa bersalah. And give you quotation saudara, mengatakan begini, you don't fix yourself to find God. But you find God and He fixes what was broken. Amin saudara. Tampilkan PowerPoint. Kita tahu kok, kita tidak mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu. Justru itu saudara, pada waktu saudara sedang menderita, pada waktu saudara sedang mengalami masalah, kita harus mencari Tuhan. Kita benar-benar cari kehendak Tuhan, cari maksudnya Tuhan. Maka dia akan berbicara, dia akan fix semuanya yang sedang broken dalam hati kita. Saya tidak tahu berapa di antara saudara yang sedang menderita hari ini. Mungkin itu yang membuat saudara tidak cari Tuhan. Mungkin itu yang membuat saudara agak enggan dekat dengan Tuhan. Ke gereja ya, minggu selalu setia. Tetapi saudara cuma menjadikan dia sebagai Tuhan. Menikmati, kadang-kadang sudah tidak menikmati lagi tapi tetap duduk di gereja. It's okay. Mending saudara di gereja daripada di lainnya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, coba berpikir sejenak, kalau kerajaan Allah itu ada di dalam diri saudara, kerajaan yang tidak tergoncangkan, maukah saudara bangkit berdiri? Saudara siap dengan titah raja itu, saya katakan aku siap, aku akan melakukan semua perintahmu. Saudara, anak saya yang berlindangan air mata ini katakan, saat ini cuma satu, aku mau taati suara Tuhan. Pada waktu dia terjungkal, pada waktu dia ada di bottom, pada waktu dia ada di bawah, baru dia ngomong, aku akan mentaati firman Tuhan. Aku dulu tahunan jadi Kristen palsu. Ngomongnya firman, ngomongnya percaya Tuhan. Pada waktu ini semua menghantam aku, kehilangan. Saya mau cerita hari ini tentang dua tokoh. Mungkin satu tokoh saudara sudah tahu. Tapi tokoh yang kedua ini saya jamin saudara tidak akan pernah tahu siapa dia. Hari ini saya beritahu saudara. Tolong baca Alkitabnya ayatnya ya. Karena waktu saya tidak akan baca Alkitabnya. Ayat Alkitabnya tetapi ada di dalam Alkitab saudara. Dan cerita ini saudara. Dari masa lalu sampai cerita yang menjadi cerita yang terus hidup. Bukan cuma berhenti di generasi saya. Bukan cuma berhenti di generasi Pastor Andrew. Tapi generasi anak-anak mereka. Generasi yang akan lanjut. Cerita ini, it's so beautiful. Saya mau cerita tentang kisah Mephiboset. Ada yang tahu? Siapa yang tahu Mephiboset? Tolong angkat tangan, angkat tangan. Ada beberapa yang tahu Mephiboset. Ada loh di dalam Alkitab saudara. Kalau saudara punya talenta untuk membuat film, saya anjurkan untuk saudara ya bikin film Mephiboset. It's so beautiful.
Saya mau kisahkan kepada saudara. Kisah Mephiboset ini seseorang anak kecil sebenarnya. Ya, usia 5 tahun hidup di istana. Siapa dia? Dia adalah cucu daripada Raja Saul. Anak daripada Pangeran Yonatan. Dibesarkan dengan sendok garpu emas. Setiap pagi tidak perlu ya cari Uber Eats ataupun Grab Food atau apa saja. Semuanya begitu melek, hidangan di meja sudah ada. That's kind of lifestyle. Itu gaya hidup ya dari seorang anak kecil. Saya tahu saudara, saya punya cucu 2 tahun. Saya tahu persis, saudara. Walaupun dia usia 2 tahun, dia tahu makanan enak atau enggak. Kemarin baru nyoba durian pertama kalinya. And she enjoyed. Saya bisa bayangkan anak usia 2 aja. Saya tahu bahwa 2 sudah bisa menikmati makanan, bisa milih makanan. Sampai usia 5 tahun saudara di istana. Dia ngalami semuanya itu. Tiba-tiba dalam one day terjadi malapetaka. Kakeknya Raja Saul mati tewas di medan perang. Ayahnya juga tewas di medan perang. Dan ketika inang pengasuh babysitternya itu mendengar bahwa ayah dan semuanya ini ya meninggal dan musuh sedang menuju istana. Dia grab anak kecil usia 5 tahun itu. Mengambil baju-baju yang bisa diambil. Kemudian mempelana, mungkin naik kuda dan lain sebagainya. Anak ini terjatuh saudara. Dan kakinya, Alkitab katakan kakinya keduanya lumpuh. Somebody drop me. Saya pernah mengalami injustice ataupun ketidakadilan. Saudara lakukan semuanya benar. Tapi orang lain jahati saudara. Dan saudara di kick out begitu saja dari semua gaya hidup saudara yang saudara enjoy dari hari demi hari. Dia harus disembunyikan di desa ataupun kota Lodebar, saudara. Di rumah satu keluarga. Dan keluarga ini saya berikan kepada saudara. Dan saya harapkan setiap daripada kita menjadi kepala keluarga ini. Namanya Makir bin Amil. Tidak ada yang kenal di sini. Tapi saya temukan ceritanya. Gila ini orang. Saya ingin menjadi Makir bin Amil. Dari usia 5 sampai 20 tahun dia tinggal 15 tahun di keluarga ini. Harus menyembunyikan identitasnya. Karena zaman dahulu bagi saudara yang senang lihat film silat-silat dinasti dari dinasti. Pasti tahulah saudara kalau dinasti yang baru muncul. Itu akan mencari sisa-sisa generasi yang sebelumnya dibabat habis supaya tidak ada kesempatan untuk muncul. Demikian pula ini si Mephiboset harus menyembunyikan identitasnya demi untuk nyawanya tetap hidup. Sembunyi di desa Lodebar. Entah nama palsunya apa. Mungkin Arifin, mungkin siapa, I don't know. Tapi pasti ada nama palsunya, saudara. Yang jelas adalah satu, dia hidup dalam keadaan yang injustice. Dalam kerajaan yang rejection, saudara, abandonment. Saudara, anak muda ini sebenarnya akan mengalami semua yang buruk yang manusia bisa alami. Dia pasti menderita. Tetapi wala ketika saya lihat cerita ini, saya bisa terbelalak, saya bisa terkesima. My Lord. Ini anak muda menerima kerajaan yang tak terguncangkan. Apapun yang menimpa dia tidak merubah karakter dia. Saya akan kisahkan kepada saudara bagaimana dia berkata demikian. Apapun yang menimpa aku hari ini, aku bisa menyatakan secara jelas, aku belum mati dan aku tidak akan meninggalkan hidup ini dengan penyesalan. Aku akan menemukan Tuhan dan Tuhan akan memulihkan aku. Itu statement dia. Inilah kisahnya saudara.
Kisah daripada Mephiboset yang mengalami hari naas itu. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13, please. Bagi saudara yang tidak mengenal Mephiboset, saya anjurkan untuk saudara membacanya. Saudara akan melihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Kisah ini sangat bagus sekali. Penulis novel, ya, pembuat film yang akan muncul dari gereja ini, percaya enggak? Pasti banyak potensi di sini. Dengar baik-baik, ini kisah sangat luar biasa sekali. Dia mengalami semuanya, penderitaan ini. Saya sudah kisahkan ini. Dan kadang-kadang kalau kita mengalami sendiri, saudara, suatu saat kita dilanda ataupun ya dibanjiri dengan masalah itu. Ada pikiran funny, ada pikiran yang sangat lucu. Yang ada di dalam pikiran kita, saudara. Yang mengatakan begini, am I out of blessing? Am I out of God's blessing? Kita bisa berpikiran bahwa kita kehabisan berkat Tuhan. Saya tidak tahu saudara, ketika saya ke Denpasar sebelum menuju Surabaya ini, saudara, ya karena macet di sana, saudara, macet di mana-mana. Saya lihat di kiri kanan saya banyak itu bukan Pertamina, saudara, tapi Pertamini, saudara. Pernah lihat ya? Ibu-ibu ya yang punya galon begitu, orang beli berapa diputer begitu, saudara, disemprot gitu. Saya lihat sendiri, ya bensinnya itu habis, saudara. Sometimes saya kira orang Kristen, saya pernah mengalami begitu. Ini diberkati, ini diberkati, ini diberkati, diberkati. Loh aku kok tidak diberkati ya? Rasa-rasanya berkatnya Tuhan itu menipis sampai habis. Ya mungkin ibu itu berusaha untuk memancing ya bensin yang ditaruh di bawah itu untuk naik. Tidak ada yang naik. Am I out of God's blessing? Kalau benar itu pikiran saudara, maka saya bisa pastikan bahwa saudara merasa hidup ini beban. Saudara cuma berusaha untuk survive. Yang paling menyedihkan ketika hati ini berbisik, saudara. Mungkin aku sudah gunakan semua perkenanan Tuhan. Sehingga hari ini aku tidak ada lagi perkenanan Tuhan. Tidak ada miracle, tidak ada mujizat, tidak ada doa yang dijawab. Ya, tidak ada satu kebaikan atau pengharapan yang bisa kita lihat hari esok. Kalau ini keadaan saudara, jangan malu. Kita semua mengalaminya. Yang bicara di sini pernah mengalami. Bahkan ini pikiran yang terjadi dalam pikiran saya. Saya mau tuliskan ini kepada saudara. Ini pikiran saya. Pada waktu saya sedang mengalami, am I out of God's blessing? Saya bisa berpikiran demikian, saudara. Saya bisa melihat orang lain diberkati. Sedangkan saya melihat diri saya sendiri bergumul. Saya sudah menabur. Jangan diomong saya tidak menabur. Saya menabur, saudara. Next slide, please. Saya menabur, saudara. Saya menabur dengan air mata tetapi belum lihat hasilnya. Dan saudara tahu, saya mau akui jujur, saya tidak iri hati dengan siapapun yang sharing, ya berkat ini, berkat ini, berkat ini. Saya cek hati saya. Saya tidak envy apa-apa. Tapi ketika saya dengarkan kesaksian mereka, aku capek. Aku merasa lelah sekali. Karena saya berusaha untuk survive. Dan jiwa di sini berteriak, saudara, mungkinkah masih ada kesempatan buatku? Kalau saya pernah ditolong dalam state yang demikian, saya percaya saudara pun akan ditolong. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya tidak bicara dengan kesombongan, saudara. Saya bicara dengan such a humble one. Saya pernah mengalami hal ini. Dengarkan baik-baik bahwa Anda tidak pernah terlupakan dari pikiran Tuhan. Amin. Anda tidak pernah disembunyikan demikian rupa sehingga Tuhan malu mengakui saudara. Anda juga tidak terlewatkan waktu Tuhan untuk saudara pasti datang. Ketika Tuhan bicara, anakku yang setia, I know your life is so hard, tapi engkau tetap setia. Walaupun ada harga yang saudara harus bayar,
saya harus bayar. Tetapi Tuhan berbisik dan dia ulurkan tangannya yang berlobang untuk katakan, I will help you. Kisah Mephibosheth. Ketika dia sudah mengalami segala sesuatu. Ini kisahnya lama sekali. Ya. Sudah berjalan 20 tahun. You know what? Daud ya sudah lupa lah ya dengan Jonathan dan lain sebagainya. One day, pagi hari, burung sedang berkicau, musik sedang dinyanyikan di sana, ya dayang-dayang pemain musik itu ada di mana-mana. Mungkin Raja Daud sedang menghirup cappuccino-nya, saudara. Tiba-tiba dia dapatkan drop pikiran Tuhan. Tuhan mendrop pikiran. Pikirannya ingat kepada sahabatnya yang telah mendahului dia, yaitu Jonathan. Maka dia memiliki satu keinginan yang timbul dari hatinya. Katakan begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saya ngalami bolak-balik peristiwa ini. Ketika saya tersudutkan, ketika saya menghadapi kadaluarsa, ketika saya katakan, God help me. Sudah tahu apa yang terjadi? Bahasa Surabaya ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada keluarga di sana yang tidak pernah sudah lama tidak hubungi saya. Tiba-tiba bisa nge-text istri saya, minta nomor account saya, and transfer money sejumlah persis, saudara. Saya tidak bisa ingkari, saya tidak bohong. Persis jumlahnya itu sama yang apa saya butuhkan. Kalau saudara terima transferan itu, apa enggak saudara terkejut? Lihat Tuhan itu sediakan. Dan pikiran itu bagaimana bisa ke keluarga di Balikpapan. Bahasa Inggrisnya Balikpapan itu Underwood. Saudara. Bagaimana keluarga di Underwood itu bisa memikirkan keluarga di Brisbane? I have no idea. Tapi Tuhan yang drop pikiran. Kalau waktumu tiba, that is the miracle. Makanya dikatakan Amsal 21 itu hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Kalau saudara bertemu dengan seseorang yang menjawab semua kebingungan saudara, yang menjawab semua pertanyaan saudara, jangan dianggap itu kebetulan, saudara. That is God's appointment. Itu benar-benar God's appointment di mana Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Nah, pada waktu Daud mengatakan, ada enggak ya keturunan daripada Raja Saul? Ada hamba, ya ada hamba di sana, hamba raja di sana yang memberanikan diri angkat tangan katakan, aku tahu ada paduka raja namanya Mephibosheth. Tahu tempat di mana dia tinggal. Pertama agak hesitant, ya. Si Siba ini mengatakan, karena Siba juga pikiran begini, jangan-jangan Raja Daud ini cuma ngambil kesempatan oportunis begitu. Ya akan menghancurkan, membunuh keturunan Saul. Tapi dilihat dari muka, dari mata, dari nada suara. Siba memberanikan diri untuk mengatakan dia hidup di Lodebar. Di keluarga Amir ini, saudara. Ya. Saudaraku yang kasih, di mana dikatakan bahwa Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Saudara harus percaya juga bahwa Tuhan sedang drop saudara di pikiran orang lain. Siapa yang percaya akan hal itu? Amin. Percaya itu. Saya sudah percaya beratus-ratus kali dan Tuhan menggenapinya. Dan alasan utama Daud untuk menolong saudara. Menolong Mephibosheth ini karena perjanjian dengan Tuhan. Saudara mengikat perjanjian dengan Allah melalui darah anak domba Allah. Tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan kita. Ada amin, saudara.
Menyingkat cerita, langsung Daud perintahkan ajudannya untuk menjemput Mephiboset di desa Lodebar. Saudara, di mana dikatakan kereta pada waktu itu Lodebar itu suatu tempat yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kereta kerajaan datang berhenti di keluarga Makir ini, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Semua tetangganya kaget. Siapa ini yang mau dijemput oleh raja, pasukan kerajaan? Ketika Jenderal Abner itu datang mengetuk pintu, ya mungkin Makir yang buka pintu dikatakan Mephiboset ada. Ketika Mephiboset keluar dengan kedua tongkatnya, saudara, dia lumpuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Jenderal ini mengangkat Mephiboset, menaruh dalam keretanya, kembali ke mana? Ke istana kerajaan. Hari itu, dari humble beginning di Lodebar, di keluarga Makir. Akhirnya saudara, bahwa Mephiboset tidak akan pernah kembali ke Lodebar. Dia tinggal di istana raja. Firman Tuhan katakan begini saudara, di 2 Samuel 9 ayat 7. Daud ketika itu mengatakan, ya saudara bisa bayangkan, ini kisahnya begini. Ketika sampai Mephiboset di istana itu, dia tahu istana ini. Ini istana kakeknya dia. Dia sering main di ruangan tamu di sana. Dia main basket, dia main apa saja. Dia familiar, dia tahu persis kamar-kamarnya. Dia harus kembali ke istana itu. Dibaringkan di lantai begitu. Dia menantikan Daud saudara untuk muncul. Bukan dengan hati yang excited. Sebab dia tegang juga. Dia katakan hari ini ada dua pilihan. Aku hidup atau aku mati. Pada waktu Daud muncul saudara dengan segala ya istilahnya dadanya, jantungnya hampir lepas mungkin dari rongga itu. Saudara. Mephiboset cuma gemetar dia lihat. Untuk apa Paduka memanggil aku? Aku yang seperti anjing mati. Ketika itu Daud mengatakan demikian. Mephiboset, maafkan aku sudah lama aku tidak cari kamu. Tetapi hari ini aku akan kembalikan semua warisan yang dimiliki oleh ayahmu, yang dimiliki oleh kakekmu kepadamu. Semuanya menjadi milik engkau. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 11, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Invalid apapun juga tidak mencegah saudara untuk menikmati panggilan Tuhan. Bahwa saudara akan makan dalam kerajaan Allah itu sendiri. Tujuan Daud untuk mengangkat Mephiboset itu saudara adalah untuk memberikan identitas baru kepada mereka. Yang kita ini yang sudah ditebus dalam Kristus. Kalau saudara mau mengangkat orang lain, berikan identitas mereka kepada mereka itu. Karena Tuhan menciptakan mereka spesial. Oh iblis menggocoh mereka mengatakan engkau gagal, engkau suami yang brengsek, engkau sial, engkau memang diciptakan untuk binasa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita angkat mereka, saudara, kita berikan identitas yang baru. You are beloved of Christ Jesus. Tidak perlu engkau cari makan di tong sampah. Ada lulusan Harvard ketika dia berjuang. Tidak punya apa-apa. Tidak punya orang tua, tidak punya apapun. Makannya cuma cari sisa-sisa McDonald di tong sampah. Tetapi karena kegigihan perseverance dia. Ini seorang gadis, dia menjadi seorang sarjana dari Harvard. Nomor 1. Itu yang dimana dikatakan profesor-profesor sampai terkejut. Dia memberikan scholarship penuh kepada gadis ini. Untuk studinya. Saudara, cara kita mengangkat orang adalah memberikan satu identitas yang baru kepada mereka.
Enak ya? Sudah, Mephibosheth sudah berubah nasibnya. Dia tidak cari makanan lagi ya di tempat lain, tapi dia makan sehidangan dengan Daud. Itu kalau mau di the end of the story, it's very beautiful. Tetapi saudara yang kasih, kisah ini yang membuat saya terkejut. Makanya saya senang sekali ada orang yang khotbah cuma perjanjian baru saja. Saudara, perjanjian lama itu so beautiful. It's so beautiful. You know it, tak kisahkan sekarang. Coba saudara ya, here comes the betrayer. Ini kehidupan anak muda yang sudah terlewatkan, yang sudah terlupakan, yang sudah tercampak mengalami ketidakadilan. Ketika dipulihkan oleh Tuhan, hidup di istana masih mengalami drama lagi. Apa dramanya? Dramanya terkait dengan kedudukan Daud. Ketika putranya Daud, Absalom memberontak, saudara. Daud harus lari dari ke Mahanaim, saudara, tempat persembunyian dia. Dan ketika itu, saudara yang kasih, Mephibosheth sangat sedih sekali di istana raja. Dia katakan kepada hambanya Siba, katakan begini, buka gudang makanan yang aku punya hak di sana. Ambil semua gandum, ambil semua minuman, anggur, ambil semuanya, kirim ke Daud. Dia ngomong begini, aku mau ikut dengan engkau Siba. Siba dan Mephibosheth membuat janjian, jam 9 kita akan berangkat dari istana. Dipelanailah firman Tuhan katakan, punya 2 keledai dicukupi dengan bahan makanan. Jam 9 ditunggu, Mephibosheth menunggu di istana. Sibanya tidak muncul. Jam 10, jam 12, jam 2, jam 3, sampai jam 9 malam. Tidak pernah muncul. Dan dia baru menyadari bahwa Siba sudah berangkat terlebih dahulu. Menemui Daud. Saudara, sampai kita lihat ya, Siba sampai ke Mahanaim ketemu dengan Daud. Saudara, Daud sukacita sekali karena memang membutuhkan makanan, minuman. Tidak sempat bawa segala sesuatu. Kemudian Daud mengatakan demikian, where is your boss? Mana Siba? Mana Mephibosheth Siba? Kemudian Siba mengatakan begini, dengar. Saudara, jangan pernah percaya dengan omongan seseorang yang suka mengkhianati temannya ataupun mengkhianati siapapun juga. Atau begini sajalah. Jangan pernah percaya ucapan dari pengkhianat. Siba berkata demikian. Paduka Raja, ini saya kirim semuanya makanan ini. Dan Mephibosheth masih menunggu di istana. Dia menginginkan bahwa keadaan kosong di istana ini, dia yang akan jadi raja. Can you believe it? Perkataan cerita bohong yang dikatakan oleh Siba kepada Raja Daud bahwa Mephibosheth sedang menunggu kesempatan untuk dia jadi raja. Daud saat itu tidak cross check, tidak recheck, tidak apa, cek saja. Dia cuma marah pada waktu dia katakan begini, hari ini kalau aku jadi raja, aku punya kuasa, aku berikan semua inheritance, semua warisan daripada Saul, Yonatan maupun Mephibosheth kepadamu Siba. Sibanya cuma tersenyum dengan seringai iblis, dia katakan, siap bos. Singkat cerita lagi, pemberontakan di istana sana. Ya, kudeta terjadi, tetapi Tuhan cegah Absalom untuk menjadi raja, bahkan dia terbunuh. Ketika ini semua sudah netral, saudara, Raja Daud harus balik ke istananya lagi. Ketika dia masuk ke dalam istana raja itu, ya, ketika dia masuk dalam istana itu, dia ketemukan seseorang yang sedang terbaring di sana, sedang menantikan Raja Daud. Tapi ketika dia lihat, dia agak pangling, saudara. Dia agak menduga-duga siapa dia. Tapi karena dia terbaring di atas lantai, dia tahu persis Mephibosheth. Tetapi Mephibosheth yang ini kok beda. Wah, rambutnya panjang, brewokan, modelnya tidak karuan, pakaiannya lusuh, bau lagi. Dia katakan begini, Mephibosheth, yes. Apa yang terjadi dengan engkau? Mengapa engkau, ini perkataan Daud saudara. Ya,
ini perkataan Daud. Dikatakan begini, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset, ke Mahanaim? Tadi kan cerita Siba mengatakan Mephiboset menantikan kesempatan untuk jadi raja. Sekarang Daud mendengar cerita dari pihak yang kedua bahwa yang menipu itu sebenarnya Siba. Dia mengatakan begini, Mephiboset mengatakan begini, ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku sebab hambaku ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menunggangnya, pergi bersama-sama dengan raja sebab hambamu ini timpang. Kenyataannya Siba meninggalkan dia sendirian, mengambil keledai-keledainya berangkat ke Mahanaim. Nah, ketika Daud mendengarkan cerita dari pihak kedua, makanya saudara, setiap konselor di sini jangan dengar cerita dari pihak satu saja. Selalu harus ada cross check dari pihak yang kedua. Nah, ketika dia mendengarkan kata-kata itu, dia katakan ups. Ya, Daud tidak bakal katakan ups, itu kayak Amerika. Saudara. Ya, katakan ciloko. Ini sudah ngomong 100%, ini kumpul yang cerita yang lain. Akhirnya dia ngambil kompromi, sudah dikatakan 50-50. Tetapi saya ingin saudara lihat kemari sejenak. Ini yang membuat saya terpesona. Kalau saya punya kemampuan untuk bikin film, saya bikin film ini. Dia katakan begini, ketika dia ngomong sama Mephiboset, aku berikan 50 kepadamu, 50 kepada Siba. Do you know what he said? This struck me hard. Dia katakan begini, biarlah Mephiboset katakan, biarlah dia, Siba, mengambil semuanya. Sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. God, saya pikir karakter model apa itu? Yang dimiliki orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang punya hak untuk sakit hati. Orang yang punya hak untuk murtad. Orang yang punya hak untuk bunuh diri. Tetapi dia bisa punya karakter yang jauh melebihi dari orang rata-rata. Dia tidak pedulikan warisannya. Let him have it. All. I don't care. Saya pernah berhenti di sana. Tapi saya pikir-pikir lagi. Dari mana anak muda ini? Kok bisa punya karakter demikian? Lihat loh saudara. Umur 5 sampai 20 dia ada di rumah Makir. Dan Makir kalau bukan godly man, dia bisa suntik iri hati. Dia bisa suntik semua kepahitan. Dia bisa suntik apa saja yang negatif kepada Mephiboset. Sehingga menjadikan Mephiboset bukan menjadi Mephiboset yang demikian. Dia bisa. Tetapi yang saya lihat how beautiful. Ini orang yang tidak pernah tercatat. Tidak pernah dikhotbahkan dari mimbar. Makir bin Emil, saudara. Dikatakan bahwa dia membimbing, dia mendisciple Mephiboset dengan begitu indahnya. Sehingga Mephiboset bisa bertumbuh menjadi seseorang yang memuliakan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa, saudara. Siapa Makir bin Amiel? Tidak banyak di dalam Alkitab. Saya percaya para bapak-bapak rohani di sini. Yang akan menjadi bapak rohani juga. Saudara mungkin tidak akan masuk di Alkitab. Oh jangan buru-buru Alkitab. Tidak terkenal lah di Surabaya ini. Tidak terkenal. Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda bisa menolong seorang saja. Menjadikan Mephiboset yang seharusnya punya hak untuk kepahitan, punya hak untuk apa saja yang negatif. Menjadi seseorang yang bisa bertumbuh dengan bagus. You are the successful man on earth. Saya mau berikan satu kesaksian. Gereja saya tidak besar di Brisbane, tapi dynamic. Gereja saya gerejanya itu penuh dengan kursi, lampu-lampu, disco dan lain sebagainya. Tidak ada.
It's just, kalau saya katakan banyak orang tamu, loh gerejamu kok begini Pak Hani? Loh itu kan balik ke biblical, saudara. Gereja rumah. Gereja saya itu gereja rumah, saudara. Tapi agak besar dikit. Kebaktian KGC kita. Dulunya kita mau lakukan itu berat hati, mampu enggak ya kita. Tapi akhirnya dengan onction, dengan urapan daripada Tuhan kita lakukan. Saya memilih pemimpin-pemimpin yang luar biasa bagusnya. Ketika suatu saat saya kebaktian, pada waktu itu saya harus khotbah, saya duduk di belakang, ada seseorang menyelinap lewat dari samping saya. Anak muda, pakai jaket musim dingin, pakai hoodie, pakai mask. Saya bisa bayangkan kayak ninja gitu. Menyelinap, kemudian duduk di sana. Saya sudah ngomong sama istri saya, siapa dia, kenal lah. Ya saya teks menantu saya teks pemimpin-pemimpin, ada yang kenal sama anak ini. Tidak ada yang tahu. Ketika mau diselidiki, anak ini sudah hengkang terlebih dahulu. Ya, kita pikir cuma pengunjung begitu saja. Ya, overnight visitor atau apa terserah lah. Minggu depannya datang lagi. Tetapi setiap kali kita mau catch him, sudah pulang dulu. Akhirnya kita biarkan sebulan dia datang. Nah akhirnya suatu saat kita ajak makan, kita ajak omong-omong dan lain sebagainya. Saudara, saya ajak omong tuh matanya enggak pernah ketemu dengan mata saya. Ngomongnya cuma terpatah-patah bahasa Inggris, ya. Kemudian ya cuma 1-2 patah kata. Pokoknya enggak ada connect sama sekali. Ini benar-benar kalau boleh saya katakan manusia yang terisolasi banget. Saya ngomong sama pemimpin-pemimpin di sana, perhatikan anak ini. Namanya Griffith. Ketika makin dalam dia hadir 2-3 bulan, saudara, kita baru tahu background daripada rumah tangganya. Itu bukan rumah tangga dia, rumah tangga orang tuanya itu sangat mengerikan sekali. Ya, saya tidak mau ceritakan di sini, tetapi dia mengalami seperti Mephibosheth. Dia mengalami segala sesuatu sehingga membuat dia itu kecil sekali, membuat dia merasa tidak berarti. Dia menutupi dirinya sendiri. Saudara yang kasih, berapa bulan yang lalu saya ketemu dengan dia, necis banget. Tidak ada hoodie, tidak ada masker. It's so beautiful. Dan dia pegang tangan daripada temannya, bisa ngomong, bisa makan sama-sama. Ngomong, saudara. Untuk saya lihat dia ngomong saja, itu mustahil. Itu merupakan satu kerja keras untuk ngomong. Tapi saya lihat demikian, saya ngomong sama pemimpin-pemimpin, perhatikan anak ini. Anak ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, kalau andai kata saudara bisa melayani Tuhan dengan mengangkat seorang saja, maka saya yakin percaya akan banyak kesaksian yang keluar dari tempat ini. Amin, saudara. Makir bin Amiel mungkin tidak tercatat dalam Alkitab. Mungkin tidak terkenal di Yerusalem. Tetapi Makir bin Amiel terkenal juga dengan orang yang baik hati. Ketika dia tahu bahwa Daud sedang bersembunyi di Mahanaim, dia berikan hartanya, dia keluarkan hartanya, dia keluarkan perbendaraan makanan untuk menyepot keluarga daripada Daud yang sedang lari itu. Saya kira, saudara, dulu saya pernah khotbah bahwa ketika Mephibosheth di Lodebar dia miskin banget. Saya salah besar. Karena dia hidup di keluarga Makir yang kecukupan juga. Tetapi Makir bin Amiel itu tidak menyuntik segala sesuatu yang negatif. Please, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan teman saudara, sahabat saudara, jangan selalu pro, jangan selalu kontra. Tetapi suntikan konsep firman Tuhan, kerajaan kepada orang ini. Supaya orang ini bisa bebas dari belenggu-belenggu yang dunia hendak membelenggu dia. Lepaskan itu semua. Saudara, kisah ini sangat indah sekali. Bukankah Yesus sudah melepaskan kita semua? Ini pertanyaannya adalah begini. Who is Jesus for you? The last one. Who is Jesus for you?
Apakah saudara cuma mau menerima dia? Menerima semua kebaikan dia. Saudara gemuk, saudara tambun, saudara malah males untuk kemana-mana. Maukah saudara menjadi makir-makir bin Amil zaman akhir? Tidak terkenal, tidak dikenal. Mungkin tidak terima kasih. Tetapi di mata Tuhan, you are the champion. You are the hero of the kingdom. Why? Sebab saudara benar-benar bisa memberikan value of the kingdom. Value of character of our God himself. Kalau ada di antara saudara yang bersedia untuk invest di dalam kehidupan seseorang, jangan hesitate, jangan menahannya lagi. Itu perintah Tuhan. Berikan yang terbaik. Makir tidak pernah mimpi kalau anak daripada Yonatan akan datang. Bukan tinggal 5 hari, bukan tinggal 5 bulan, bukan cuma tinggal 5 tahun. Tinggal 15 tahun sama dia. Tetapi saya tahu persis, tidak pernah satu hari dia ngomel bahwa apa yang dia berikan kepada Mephiboset. Memang kita tidak dengar kehidupan Mephiboset. Tetapi kalau saya lihat karakter Mephiboset yang luar biasa itu. Saya tahu pada waktu zaman Daud pun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maukah kita menjadi makir-makir akhir zaman ini saudara? Bagi saudara yang mau bangkit berdiri, saya akan berdoa bagi saudara. Who is Jesus for you? Apakah dia menjadi tukang dalam tanda kutip, tukang memberkati saudara, tukang menyembuhkan saudara, tukang yang menghibur saudara, tukang yang melepaskan saudara. Apakah cuma itu Yesus bagi saudara? Ataukah saudara katakan begini, you are my king. I decided today, aku serahkan semua kehidupanmu ke dalam tangan. Aku akan melayanimu dengan setia. Pantesan Mephiboset katakan begini. You can have, engkau bisa ambil semua harta warisanku. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut rajaku. Aku mau melayani rajaku. That is the true, genuine Mephiboset. Pejamkan mata sejenak, saudara. Tentunya saudara tidak lumpuh kaki ataupun lumpuh tangan seperti Mephiboset. Saya tidak harapkan semuanya angkat tangan. Saya tahu bahwa saudara ada di dalam gedung ini, di jam ini, untuk menerima firman Tuhan. Jika ini panggilan saudara, entah bagian mana saya sharing ini yang menjamah saudara. Dan saudara katakan hari ini, aku mau melayanimu Tuhan. Aku menganggap engkau bukan cuma menjadi Tuhan, tapi menjadi rajaku. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Tolong angkat tangan saudara. Tolong mata dipejamkan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kirabashata, lebih tinggi lagi saudara. Hishataralabashata. Kimasuta kamaralabasa. Engkau lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Dengan tulus hati, mereka tahu mereka tidak mampu. Tetapi Tuhan, engkau akan memampukan mereka. Untuk benar-benar Tuhan, mengalami engkau dalam permasalahannya. Masakan mereka mengalami begitu banyaknya penderitaan, mereka tidak bisa belajar apa-apa. Masakan mereka melewati penderitaan yang begitu besarnya. Mereka tidak menemukan hikmat daripadamu. It's impossible. Biarlah Tuhan melalui roh hikmat sendiri. Engkau akan pimpin anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Engkau pimpin mereka. Engkau berkati mereka. Engkau akan dengarkan doa yang paling tulus dari mereka. And thank you. Kami bisa mendengarkan suaramu. Thank you Lord. In Jesus mighty name. Kirawashana, pujikan lagu ini. How wonderful. Yes. Angkat kedua tangan saudara, semua. He is so wonderful. Name above every name. Exalted.
Jesus, your name. Mari saudara siapkan perjamuan kita. Roti dan anggur bisa disiapkan. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh Jesus, your name, a name above every name, Jesus. Saudara percaya kalau sewaktu kita mungkin hari-hari ini berada di Lodebar. Lodebar itu memiliki arti yang menarik saudara, yaitu bukan padang rumput. Yang artinya bukan tanah hijau. Maksudnya mungkin saudara dalam masa-masa kekeringan dan penderitaan yang luar biasa. Saudara, percayalah apa yang akan kita lakukan sekarang ini. Ada sebuah kuasa bahwa covenant Tuhan, Allah Bapa melalui Kristus dan untuk kita. Itu seperti juga Raja Daud dengan covenantnya dengan Jonathan. Dia ingat Mephiboset. Siapa Mephiboset itu? Kita. Kita itu lumpuh. Kita itu, ya kita dampak dosa Adam. Ya, kita jadi lumpuh. Tapi puji pada Allah Bapa kita yang punya kasih karunia. Allah Bapa, ada harga yang harus dibayar supaya kita kembali ketemu Sang Raja. Yaitu putranya. Kalau Jonathan mati, ya karena mati menurut saya mati konyol ya karena perang. Kristus mati, bukan mati konyol. Dia menyerahkan dirinya. Dia bisa melawan itu semua. Dia iblis pernah nawarin, kamu mau skip ini enggak? Dia tawarin dunia untuk sembah dia. Dia enggak. Dia sama sekali enggak turn away. Dia tetap melihat salib. Itu tujuan hidupnya. Sewaktu dia melihat salib, dia melihat kita semua di tempat ini sekarang. Mari saudara, angkat roti. Yang sebagai simbol dari tubuhnya dia yang terpecah-pecahkan untuk kita. Putra Allah dipecah-pecahkan untuk kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royal Family. Apakah kita percaya? Roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Sebelum kita minum cawan anggur ini, saya tertarik tadi dengan cerita 50-50. Di mana Raja Daud, dia seorang raja, dia waktu bertitah, dia tidak bisa cancel. Dia bisa memodifikasi. Dari 100% kepada Siba, jadi 50-50 kepada Mephiboset. Luar biasa Mephiboset, waktu dia bilang bahwa tidak perlu itu semuanya, harta-harta di dunia, warisan-warisan. Yang penting, aku ada bersama kamu. Saudara angkat cawan ini. Ini darahnya saudara. Ini tanda covenant. Kalau kita itu bersama-sama dia
di bumi ini sampai kekekalan. Itu janjinya. Dengan demikian juga Kristus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya, covenantnya, seumur hidup kita? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Aku mewakili jemaatmu, kami mengucap syukur atas cerita yang indah hari ini. Yang mungkin kita nggak pernah baca sebelumnya. Yang mungkin kita baca sekelibatan aja. Tapi luar biasa Tuhan. Kau beranugerah Bapa melalui Kristus Yesus. Bahwa kami ini Mephiboset yang lumpuh. Tapi hari ini kalau kita bisa tegak berdiri melalui penderitaan-penderitaan kita, melalui tantangan-tantangan kita. Karena kami percaya bahwa Sang Raja itu bersama-sama dengan kita. Berperang dengan kita setiap hari. Kau tidak pernah melupakan kita. Kau bahkan menaruh kami, setiap nama kami di dalam buku-Mu. Setiap nama kami dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan. Kami, kalau 7 kali kami jatuh, kami mau berkata bersama-sama. Kami mau bangkit. Karena Sang Raja itu berperang bersama kita. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk memampukan kita melewati apapun yang menjadi rintangan dan halangan kita. In Jesus name, Jemaat Royal, ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. In Jesus name we pray. Amin semuanya. Silakan duduk sama kita dengarkan pengumuman ya. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di dalam Ibrani pasal 6, ya ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di dalam ayat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13 dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah sama dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you. In multiplying I will multiply you. Janji yang luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan
menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Istrinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub yaitu Israel melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, saudara, saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu sudah kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep tekan pungkasani. Itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Shalom Royals Family. Wah, siapa yang merasa terberkati pada hari ini? Wah, luar biasa ya. Terima kasih untuk today's preacher kita, Pendeta Hani Yasaputra, jauh-jauh dari Australia. Beliau merupakan gembala rock Brisbane, Australia. Luar biasa ya sermon hari ini. Saya pun merasa terberkati dan saya cuma mau bilang apapun masalah kalian hari ini, apapun masalah, apapun keluh kesah saudara-saudara hari ini, Tuhan akan selalu ada. Tuhan akan selalu menyertai. Lihat kiri kanan, bilang Tuhan selalu ada. Oke, sebelum memulai pengumuman, hari ini kita akan melakukan persembahan. Hari ini ada 2 persembahan, yaitu 2 persembahan reguler dan pembangunan. Bagi jemaat yang belum menerima amplop bisa mengangkat tangan dan Asyar akan membantu pembagian amplop. Sebelum memulai mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini, terima kasih sudah berbicara kepada kami, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan persembahan, biarkan apa yang kami berikan ini bisa menyenangkan hati-Mu, bisa memberkati banyak orang dan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Haleluya, amin. Oke, saya juga ingin menyapa jemaat yang baru pertama kali hadir di sini. Mungkin ada, boleh mengangkat tangan. Wah, luar biasa, jemaat setia semua. Oke, saya ingin menyampaikan info Casey. Kita ada Casey. Oh ya, ini masih QR code ya. Oke, kita ada 10 ya. 10 Casey. Untuk bagi para jemaat yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa scan untuk mendapatkan informasi dan pendaftaran KC. Dan bisa disesuaikan dengan regional masing-masing jemaat. Oke, next week preacher kita, Alvin Wanandi. Beliau merupakan Royal Community Pastor. Luar biasa. Luar biasa. Dan pengumuman selanjutnya untuk sosial media, kita mengimbau untuk jemaat follow IG @royal.surabaya, bisa like, komen, dan repost, bisa share ke saudara-saudara, teman-teman untuk follow. Dan kita ini menuju 1000 follower, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan live IG melalui royals.surabaya. Jadi
Kita ajak ya semua ya untuk follow ya. Sekarang udah berapa nih? 930, kurang 70 follower. Oke. Lalu saya akan menyampaikan ibadah Natal sekota. Jangan lupa untuk dicatat tanggalnya. Ada di 10 Desember jam 18.30 di Rock Royal. Untuk info lebih lanjut bisa lihat di layar. Dan hospitality hari ini ada martabak bihun. Silakan menikmati. Sekian pengumuman, Tuhan berkati. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Oke, cuman satu aja dari tim pastoral kita juga ingin berpesan bahwa siapa yang rindu untuk masuk dalam pelayanan Bapak Makir bin Amiel. Aduh, pleset-pleset ya, Angel. Saya ingin mengundang siapapun yang punya hati. Kita tahun ini itu jadi dari 8 KC menjadi 10 KC. Ya. KCP itu KC pastor-pastor. Ya ini loh yang kita namain pelayanan Makir bin Amiel itu. Bagaimana dia mendidik Mephiboset. Saya kalau terus terang ya, tim pastoral ya, kalau lihat jumlah jemaat tiap minggu datang, kita bisa stres saudara. Tapi saya firm saudara, saya tetap teguh bahwa bapak-bapak kita ya, termasuk Pak Hania Saputra di tempat ini, Pak Arifin, Pak Daniel bilang pada saya, kita bukan cari keramaian, kita itu selalu raising up leaders. Dan raising up leaders itu tidak banyak saudara. Jadi saudara, kalau saudara di tempat ini adalah panggilan saudara. Untuk bukan hanya menjadi orang percaya, bukan hanya menjadi murid Kristus, tapi jadi pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Makir bin Amiel. Mari angkat tanganmu. Ya. Angkat tanganmu. Bapa, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Biarlah Roh Kudus menggetarkan hati kami. Untuk kami bukan saja menjadi orang percaya Tuhan. Dan bukan saja menjadi murid Kristus yang belajar firman Tuhan saja. Tapi kami jadi pemimpin-pemimpin di gereja-Mu. Yang mau Tuhan mendidik generasi adik-adik kami Tuhan. Mendidik Mephiboset yang lumpuh. Yang tak berdaya Tuhan. Untuk mereka memiliki pengharapan Tuhan. Mungkin nama kami tidak pernah tercatat dalam buku sejarah Tuhan. Tapi kami mau deklarasikan Tuhan. Bahwa yang penting adalah nama Yesus dimuliakan di muka bumi ini. Dan pakailah kami Tuhan. Untuk jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ini tangan kami terangkat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Halangan, tantangan, rintangan, pencobaan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa mereka ada dalam kehidupan kami untuk memurnikan kami Tuhan. Untuk kami semakin menjadi seperti Kristus Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu karena itu menjadi janji-Mu dan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya di tempat ini, bahkan semua yang akan menjadi makir. Semua katakan amin.